ya. Untung ya Prabowo yang jadi presiden. Kemarin kalau yang jadi presiden bukan Prabowo, udah kelar kamu tuh ya. Terima kasihlah sama channel Nabi 26. Dia katakan seperti ini, Israel perintahkan kedubesnya bersiap antipasi penangkapan Netanyahu CS. Saya ketawa sekali, saya bilang. Itu udah selesai meetingnya dengan ini ya, yang Eropa ya. Kamu cantik sekali sih ya. Cici. Potong baru saudara istri saya, potong rambut baru. Ya, jadi saudara, kita balik lagi ya. Ketika ada anakku itu jangan bangga kalau anakku suka demo, saudara. Jangan bangga. Ya, dia sedang dimanipulasi oleh kekuasaan. Ya. Sebentar ya, ini dia anak saya. Ja, oké. Helemaal goed. Dat is Ya. Dan overquote stage. Ya. Quote over stage. Oke. Iya, 615 loh. Quote over stage ya. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi saudara ya, luar biasa sekali. Ketika anakmu diajak demo, kamu lihat ya, jangan boleh saudara ya. Lihat. Angkatan 65 yang demo-demo sekarang pada korupsi semua. Siapa coba yang bersih angkatan 65? Kere ya saudara. Ya kan? Angkatan 65 yang demo-demo yang bersih. Kere, kayak Ari Budiman ya kere. Akhirnya cuma jadi provokator doang. Ya si Ari Budiman itu. Oh saya dengan Ari Budiman saya respect ya. Tapi kere. Ya kan? Terus apa itu yang mati siapa ya? Yang adik Ari Budiman? Siapa adik Ari Budiman? Ingat nggak saudara? Siapa Pak Teddy? Adik Ari Budiman itu? Suhoki. Ya, yang mati di gunung itu ya. Suhoki itu temannya Prabowo itu ya. Nah, kere-kere sudah angkatan 65 yang demo-demo dulu, kalau nggak mau korupsi ya kere. Sekarang yang Malari, coba tahun 79, ya kere sama, korupsi semua. Yang di Malarang, geng siapa? Setia Novanto. Aduh, wis. Siapa lagi saudara? Setia Novanto bukan angkatan ini ya. Setia Novanto, sorry, siapa itu? Siapa itu? Fadlizon ya. Fadlizon itu ya. Bison semua, aduh, korup semua itu. Hari Hamzah itu bangsat semua itu. Apalagi sekarang yang demo tahun 98 hari ini, ya korupsi semua. Jangan mau dibohongin, menyingkirkan pemerintah dengan kekuatan mahasiswa. Goblok mahasiswa Indonesia ini dari tahun 65 sampai dengan hari ini gobloknya dipiara, saudara ya. Goblok dipiara, nggak habis-habis. Orang pulsanya internet Telkomsel sama Excel aja pakai kuota. Kamu goblok nggak pakai kuota orang Indonesia. Karena ngerti saya itu ya. Goblok itu pakai kuota ya. Limited, jangan unlimited. Gitu ya. Aduh, luar biasa sekali. Sayang saya belum bisa menampilkan ini ya, yang Iran. Anda bisa browsing ya. Iran menarik pasukannya dari Syria. Ya, Iran menarik pasukannya dari Syria 2 atau 3 hari yang lalu ya. Satu, kedua, kabar yang berikutnya adalah demo mahasiswanya kambuh lagi ya, demo mahasiswa di Amerika sampai digebukin sama polisi karena anarkis ya, mahasiswanya jadi anarkis kalap ya. Yang ketiga ya, saya bilang apa tadi ya, yang ketiga tadi saya lupa tadi. Oh ya itu ya, yang Swaka itu ya, yang orang Amerika, orang Inggris, orang Jerman yang jadi istrinya pejuang jihad di Arab, di Syria, nggak boleh pulang ya. Dari empat orang yang boleh pulang cuma 1 ya saudara ya. Wah itu kasihan sekali. Nanti yang ini saya tampilkan ya. Kalau saya sudah duduk manis, tenang, ganteng gitu nanti saya tampilkan. Sekarang belum ganteng. Ya gitu ya saudara ya. Luar biasa. Oke Pak Teddy tolong dibantu Pak Teddy bikin narasi Pak Teddy yang seru. Yang provokatif Pak Teddy ya. Kalau nggak nonton tidak ada nanti. Terima kasih, silakan Pak Teddy. Shalom teman. Pakai video dong Pak, pakai video Pak. Biar ganteng Pak, pakai video. Kita nggak provokatif Pak. Kita bawakan data informasi yang benar supaya bagus.
supaya kita ada pendidikan, ada akademi sedikit untuk teman-teman ya. Ini baru-baru ini saya ketawa ini Pak. Ini newsnya di Indonesia dia katakan seperti ini. Israel perintahkan kedubesnya bersiap antipasi penangkapan Netanyahu CS. Saya ketawa sekali saya bilang. Ini Indonesia memang medianya provokasi. Tapi saya yakin ada wartawan-wartawan media-media Indonesia yang mendengar percakapan kita di sini. Saya selalu menganalisa seperti itu. Kadang-kadang kalau kita sampaikan di sini secara keras, karena sering media-media di Indonesia, ya media-media itu mereka Pak cuman mengambil berita-berita sepenggal, baru diprovokasi ke rakyat Indonesia. Yang saya mau katakan di sini kok dia katakan bahwa Israel Perdana Menterinya lagi dijaga ketat karena ada satu kelompok untuk mengambil dia gitu, untuk menangkap dia gitu. Kemudian mereka hubungkan dengan International Criminal Court. Ya, mereka coba mengalihkan ke situ karena International Criminal Court itu ya mau menyatakan bahwa Perdana Menteri Netanyahu akan ditangkap. Nah, inilah salah satu framing yang dibuat oleh media-media yang ada di Indonesia. Kemudian memang benar ada ini barangkali ada deportasi besar-besaran orang Inggris, orang-orang Afrika, khususnya Rwanda, ada beberapa ribu akan dideportasi. Tetapi saya tidak melihat dampak apa itu mereka akan dideportasi, apakah bicara kenegaraan lain sebagainya. Ya, ini berita-berita yang terbaru yang kita upgrade sekarang ini. Kemudian masalah masalah kasus mahasiswa memang benar, semua kayak di Northeastern semua lebih banyak kampusnya ada di Boston. Nah, memang ada di LA, kemudian dia meraut ke Michigan. Ya, cuman beberapa di sana. Karena di Michigan University memang mereka sudah dengan Islamnya, karena di sana populasi Islam banyak ya. Ya, populasi Islam banyak. Kemudian yang terjadi di New York dan Boston bukan itu dipengaruhi memang ada kelompok Islam yang masuk, tetapi lebih condong yang humanis itu. Tetapi humanis ini dari ada kelompok-kelompok Islam garis keras. Tapi Anda baca berita ya, bukan saya mau kami ada salah satu anaknya Omar itu. Omar ya, wanita yang saya bilang tadi, yang salah satu congresswoman dari Minnesota. Anaknya kuliah di situ. Salah satu dia yang tertangkap dan lain sebagainya. Teman-teman, sebenarnya persoalan-persoalan mahasiswa ini Amerika cuman mau melihat itu sebagai sebagai dia mau memancing Islam garis keras ini mau muncul atau enggak. Yang ternyata lebih banyak berdemonstrasi itu adalah imigran-imigran dari luar. Nama-namanya ya saya mau katakan nama-namanya kadang-kadang nickname-nya selalu nama-nama Arab itu persoalannya gitu. Nah, ini kita lihat, kita cermati bahwa ini cuma bukan hal-hal yang sangat signifikan bagi negara Amerika ini. Mereka cuma memancing ke permukaan mana yang orang-orang radikal. Dari situ negara ini membaca. Dan karena di sana Pak sistemnya CCTV semua. Mereka akan memantau ini orang-orang yang garis keras akan dipantau terus oleh negara. Karena itu luar biasa negara ini. Bagi teman-teman jangan khawatir. Ledakan-ledakan demonstrasi mahasiswa di LA sampai di New York. Cuma bersyukur ya salah satu universitas terkenal kayak Princeton University dia tidak melakukan hal itu. Karena barangkali kita tahu backgroundnya Princeton University. Kalau teman-teman melihat rekam jejak dari Wikipedia, dari ensiklopedianya, itu memang universitas yang berdiri barangkali oleh latar belakang Protestan keras. Tapi teman-teman aja yang menyimak itu, saya tidak mau sampaikan di tempat ini. Ya inilah masalah yang di Amerika sekarang. Tapi saya ulang ya, tidak terlalu signifikan mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan anarki. Memang ada yang melakukan anarki ya di beberapa mahasiswa. Dan kemudian mereka melakukan penekanan-penekanan dengan selalu sudah masuk ke ranah antisemitik. Itu persoalannya. Mereka coba menjual Palestina, tapi Palestina itu di belakang
adalah gerakan-gerakan Islam radikal. Itu yang persoalannya, tetapi belum diungkapkan oleh paling akan diungkapkan oleh FBI, CIA atau siapapun yang ada di Amerika, mereka akan ungkapkan itu. Tetapi ungkapan-ungkapan ini terjadi kalau mereka sudah melakukan kriminalitas, membunuh, membom. Nah, ini akan muncul ke permukaan bahwa ini yang dilakukan oleh Islam ini. Oleh sebab itu di Amerika sekarang mereka tidak mendukung Islamofobia. Yang dibilang combat Islamofobia itu yang dicetuskan oleh Amerika abstain dalam hal ini. Karena mereka merasa Islam ini menjadi monster. Ya, kira-kira teman-teman di Indonesia ini dengar secara akademis lah. Bukan kami memusuhi Anda seorang Islam Muslim di Indonesia, tetapi bagian daripada informasi data-data yang kita lihat sekarang ini. Anda aja baca di media-media dan sebagainya. Pemahaman saya dengan media itu sama gitu. Saya coba mau selaraskan dan marilah orang Indonesia mendengar ini. Bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan ini dibungkus dengan nama Palestina, tetapi di balik itu adalah gerakan-gerakan Islam garis keras. Ya kemudian saya bilang tadi antisemitik itu memang luar biasa mereka lakukan kepada mahasiswa-mahasiswa Yahudi. Oleh sebab ini nanti Pak Paul Sanjal akan menjelaskan ada itu Yahudinya, ada Israelnya, selalu ada Sionisnya. Kelompok mana ternyata hampir ya berlebarkan Israel Yahudi apapun yang Israel, ya mereka akan intimidasi dalam simbol-simbol grafiti lain sebagainya. Oleh sebab itu teman-teman ya di Amerika sekarang memang ramai di pemberitaan di news di mana aja ya ramai. Tapi saya kira tidak terlalu signifikan ya secara itu. Kemudian apa yang saya mau sampaikan di sini, memang kalau kita belajar di dunia Islam ya saya coba saya kemarin membaca suatu buku. Ini mereka ini ya, tapi Islam akan memahami ini. Muhammad katanya Nabi Muhammad itu ya, dia mengatakan begini, mengaku ajaran benar, ya. Mereka cuma mengaku bahwa ajarannya benar gitu, tanpa memandang seberapa jauh mereka tahu tentang ajarannya. Itu jeleknya Islam. Saya ulangi, ini dikatakan seorang tokoh Muslim terkenal, tapi saya tidak mau sebutkan namanya karena saya sering di sini membaca saya tidak mau ada referensi, mau bilang nama, mau bilang buku. Semua yang saya katakan di sini dari hasil baca saya. Dari seorang tokoh Islam mengatakan seperti ini. Mengaku ajarannya benar, itu Islam. Dia tanpa memandang seberapa jauh mereka tahu tentang ajarannya. Ulangi ya. Mengaku ajarannya benar, ini Islam. Tanpa memandang seberapa jauh mereka tahu tentang ajarannya. Atau seberapa jauh mereka dapat hidup sesuai dengan ajaran tersebut. Inilah salah satu pengakuan tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Sebenarnya Islam sudah tahu. Mereka cuma mengatakan bahwa apa yang dia percaya benar. Tetapi mereka tanpa mengetahui seberapa jauh itu tentang kebenaran itu. Nah, inilah suatu kecelakaan Islam sekarang ini. Ya, saya bersyukurlah untuk saudara-saudara Muslim di Indonesia lebih membuka mata. Ya. Kemudian di sini yang saya katakan kemarin bahwa yang dilakukan oleh PBB sekarang masalah Islamofobia ini memang terjebak bagi untuk orang Islam itu. Karena Islamofobia ini artinya dia lebih condong nanti bukan ke Islamnya yang dikatakan oleh PBB ya. Teman-teman, saya akan baca di sini ya. Kebetulan saya kutip tulisannya dari saya itu tulisannya dari sekretaris PBB, sekjen PBB. Saya tulis apa yang dia katakan tentang Islamofobia itu. Yang sebenarnya Islamofobia ini adalah secara keseluruhan ada istilah tidak boleh menghasut, ya, tidak boleh ada penyimpangan, meniru-niru gitu.
atau tidak toleransi, atau mau menyatakan sifat permusuhan, hasutan, atau sikap mengancam dalam bentuk agama, ras, jenis seperti itu. Kemudian jangan menyakiti satu dengan lain-lain, jangan menghasut, mengintimidasi, ya, baik muslim maupun non muslim. Itu baik kedua itu dalam bentuk online maupun offline gitu. Ya, dalam bentuk ya, apalagi dalam bentuk institusi seperti ideologi politik dan lain sebagainya. Dalam hal ini bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang PB sampaikan tentang Islamofobia yang non muslim dan muslim, itu yang Islam lakukan kepada orang Kristen di Indonesia, mengintimidasi. Sebenarnya mereka kalau dilaporkan ke PBB, ke United Nations, mereka juga akan disalahkan itu. Nah, ini yang menjadi dilematis bagi Islam, kelompok-kelompok Islam di Indonesia, institusi. Mereka akan setuju Islamofobia enggak? Kalau mereka setujui, mereka akan seperti jebakan Batman itu. Kena juga kepada mereka. Nah, inilah saya bilang kecelakaan bagi Islam itu sendiri. Sekarang ya kita sudah mengetahui bersama-sama dari segi pendidikan, inovasi teknologi, dari segi pertahanan keamanan, memang Islam ini dalam negara-negara sudah besar sudah mengakuinya. Kemudian sekarang kita kurang kembali ke doktrin, kepercayaan, ke ideologi. Apakah mereka mau kembali mau menjadi seorang Kristen? Ada kasih di dalam kehidupan mereka. Mereka akan melupakan ajaran-ajaran Islam yang sifatnya radikal itu. Karena memang Islam itu kalau kita pelajari, memang mereka seolah-olah sudah menjadi cancer kepada mereka, ajaran mereka bahwa orang-orang Barat, orang-orang Kristen distigmakan menjadi musuh mereka gitu. Itu yang jelek sampai sekarang, itu yang mereka tidak lupakan. Nah, sekarang jawaban-jawaban seperti kita yang hadir di tempat itu, apa jawaban-jawaban kita? Kalau sudah melekat rasa kebencian mereka terhadap dunia Barat dan dunia orang-orang Kristen atau dunia orang Yahudi. Itu yang menjawaban bagi kita. Ya, teman-teman di sini. Ya, inilah sekilas pemahaman saya bagaimana Islam itu masih disebut sebagai monster, jadi Islamofobia di dunia ini. Ya. Kita lihat sekarang aja di mana-mana terjadi pembantaian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Selalu melebalkan Islam dengan beberapa doktrin mereka, baik dia Syiah, Sunni, baik pun dia punya aliran-aliran tertentu. Inilah kecelakaan Islam yang menjadi terpengaruh secara global di dunia ini. Terima kasih, mungkin ada tanggapan pemahaman saya salah ya, maaf teman-teman. Semua yang cocok Pak. Baca ya Pak. Saya membaca. Dalam hal ini kita cocok Pak. Dalam hal ini kita cocok. Memang ada framing ya, framing ya. Dari radikal itu, ya kan, ya. Yang menipu. Makanya kan kemarin ingat nggak? Kemarin itu kan saya pasti datang ya kemarin ya. Saya kasih yang dari Sky itu, dari Sky News. Ya, saya diinterview seorang wanita Katolik yang diinterview, terus dia belain Islam kan. Saya bilang, wah ini orang belum pernah nih tinggal di negara Islam, belum pernah tinggal di Indonesia. Jadi Islam kan bagus itu menentang homoseksual. Saya sebagai Katolik juga menentang homoseksual. Jadi hanya gara-gara dia mau menentang homoseksual, ya lalu dia mau biarkan khilafah itu berdiri. Dia bilang goblok banget ini ya. Karena memang pertanyaan gini, saya bukan mendukung homoseksual, bukan ya. Dan saya tidak mendukung homoseksual atau kumpul kebo, nikah, free sex, enggak. Tetapi begini loh, ketika itu orang jadi homo, yang rugi siapa saudara? Dia sendiri saudara. Ya, ketika orang jadi homo atau dia free sex, yang rugi dia sendiri. Tetapi kalau kamu terapkan hukum Islam, waduh, goblok kamu ya. Yang rugi orang lain, ya kan? Dia nggak mau jadi Islam, akan diislamkan, akan dipaksa kayak di Aceh, dikebukin, dicambuk. Jadi Anda mesti pakai otakmu, ya. Untung ya Prabowo yang jadi presiden. Kemarin kalau yang jadi presiden bukan Prabowo, udah kelar kamu tuh ya. Terima kasihlah sama channel Nabi 26.
Ya, Aduh, ada kalau bukan Prabowo udah kelar itu kemarin itu kalian semua itu ya. Lihat caranya demo-demonya anarkis begitu. Karena ada agenda personal. Tapi kita sekarang nggak cerita Indonesia ya, kita ceritanya internasional. Walaupun ya mau nggak mau Indonesia ikut kesangkut-sangkut ya. Cuman memang saat ini terjadi framing-framing radikal tadi yang Pak Teddy ngomong. Ada framing-framing ke dunia internasional dan kepada media, bahkan dibeli ya. BBC itu kan udah kelihatan banget, ABC, BBC itu siapa lagi itu. Ya itu kan kelihatan banget beli itu sama si Hamas itu kan. Terus presidennya Harvard, presidennya Columbia, kondangan terima duit kan itu kan. Gila itu ya, waduh ngeri 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 ngeri. Jadi kelihatan sekali ya framing-framing ini mereka menciptakan sebuah framing yang akhirnya cukup cukup ini ya cukup mempengaruhi mahasiswa dan ada upaya-upaya untuk ini tadi ya. Tapi kalau saya yakin kalau Donald Trump yang jadi presiden, wah itu semua bisa di ini blacklist semua minimum ya di blacklist bisa diusir itu kalau yang mahasiswa yang imigran itu ya mahasiswa Indonesia ikut demo ya di sana ya. Aduh, saya sih berharap mahasiswa Indonesia di sana dipulangkan semua saja ke negaranya. Kamu kan nggak suka tinggal di negara kafir kan? Kenapa kamu mesti belajar di negara kafir? Belajar saja kamu di Universitas Muhammadiyah. Orang belajar di Amerika bukannya tambah pinter, tambah goblok. Ya si Amin Rais sama si Anies Baswedan. Ya kan? Kamu ngapain belajar sama negara kafir? Belajar aja di Universitas Muhammadiyah. Belajar aja di Maroko sama di Arab sana. Aduh, orang Islam, orang Islam. Luar biasa sekali. Ini mungkin yang lain mau kasih narasi boleh ya, Bu Ellen atau